Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, narasumber, abang-abang saya dari Pradi SAI dan juga dari DPN Pradi. Terima kasih atas masukannya. Ini memperkaya wawasan kami sehingga kami mendapatkan pandangan dari sisi yang lain untuk kami dapat merumuskan pembentukan undang-undang perampasan aset ke depan dengan maksimal. Yang pertama, kami dari fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya mendukung pembentukan undang-undang perampasan aset, dan juga kami pun ingin memberikan informasi pada kesempatan ini. Alhamdulillah keseriusan kami di Komisi 3 di bawah kepemimpinan Pak Habibur Rahman, sampai dengan hari ini kami sudah menerima 24 dari berbagai macam organisasi, masyarakat ataupun mahasiswa dan akademisi yang datang ke Komisi 3 agar bisa memberikan masukan, sehingga sangat-sangat membantu kami untuk bisa memperkaya ilmu kami, wawasan kami dalam pembahasan undang-undang ini. Yang selanjutnya, di sini kami ingin memberikan dan juga menanyakan kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu, yang memang setiap hari ini memiliki pengalaman dalam proses ataupun mengawal proses hukum dalam beracara. Apakah memang dalam proses penegakan hukum kita hari ini, apakah sudah berjalan prinsip proporsionalitas dan prinsip due process of law yang sering Bapak Ibu temukan di lapangan? Apakah APH kita sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Kami meminta sudut pandang daripada Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mendukung dengan penegakan hukum yang sangat cepat, sangat maksimal dalam proses men-tracing aset-aset dari hasil kriminalitas ataupun dari tindak pidana. Tapi di sini pun kami menyadari bahwa kita pun harus benar-benar melihat bahwa kita ini, negara ini mempunyai instrumen, yakni yaitu ada PPATK dan BPK. PPATK yang memberikan informasi, BPK yang mengaudit dari kerugian negara tersebut. Terkadang auditnya belum selesai tapi sudah muncul angka kerugian negaranya. Nah, ini bagaimana pandangan daripada Bapak Ibu sekalian mengenai itu? Kami sangat setuju sekali bahwa memaksimalkan dalam pengembalian kerugian keuangan negara itu harus sangat-sangat maksimal. Tetapi prinsip proporsionalitas ini harus benar-benar dijalankan. Seperti tadi Bapak Ibu sampaikan masukannya bahwa kadang-kadang ada aset yang diperoleh tahun 2000, kasusnya di tahun 2005, kasus ini pun terseret-seret juga tahun 2000 ini. Sedangkan itu belum jelas juga apakah itu sudah bisa dibuktikan sebagai hasil daripada tindak pidana atau belum. Contoh bisa lagi nih Pak, ada kerugian negara 10 miliar, yang disita 100 miliar. Nah, yang disita 100 miliar ini apakah sisa daripada 90 miliar itu jelas nggak dihasilkan dari tindak pidana? Nah, inilah yang memang harus kita sama-sama awasi agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran prinsip yang memang benar-benar tertera di Undang-Undang Dasar kita, bagaimana hak atas harta benda warga negara ini dijamin oleh negara. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil ataupun merampas daripada hasil tindak pidana, tapi hasil tindak pidana ini harus dibuktikan dulu benar atau tidak. Disitulah makanya negara mempunyai instrumen, yaitu ada BPK dan PPATK, dan kita harus memaksimalkan itu. Dan kami pun sangat setuju tadi pengembalian ke korban, keadilan untuk korban dari hasil tindak pidana, mungkin ekonomi ya di situ. Kami sangat sepakat bahwa itu harus dimaksimalkan. Contoh misalnya memang itu tidak beririsan dengan tipikor, ya memang seharusnya dikembalikan ke korban, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin nanti kamu pun minta dimasukkan apabila memang harus dituangkan di pasal-pasal yang mengikat yang ada di undang-undang ini. Selanjutnya kami ingin meminta masukan juga, apakah kita harus ada pembatasan juga dalam proses perampasan aset di setiap tindak pidana? Ini kan soalnya ada tipikor, ada tindak pidana yang lain kan gitu, ada narkotika, ada terorisme, dan pidana ekonomi. Nah, ini apakah harus disamakan semua klausul-klausul dalam setiap pasal, ataukah harus ada pembedanya?
Karena kalau misalnya kita berbicara masalah tipikor, ini kan jelas ada kerugian negara yang ditimbulkan dan ada perhitungannya. Nah, kalau tindak pidana yang lain, contoh misalnya narkotika dan juga terorisme, kalau misalnya kita nggak sikat semua, karena ada kemungkinan juga dia akan melakukan perbuatan itu di lain hari. Nah, apakah ini harus bagaimana, kami minta masukannya. Dan yang terakhir, di sini memang harus menjadi pengawasan kita bersama, bagaimana kita merumuskan undang-undang ini agar tidak ada celah APH kita memanfaatkan untuk kriminalisasi ataupun untuk melakukan abuse of power itu sendiri. Karena ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Apabila kita tidak memberikan pengawasan yang ketat, bagaimana kita rumuskan pasal-pasal dalam undang-undang ini agar tidak ada terjadi kriminalisasi di kemudian hari, sehingga benar-benar abuse of power dari APH ini tidak terjadi ke depannya di Indonesia dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ke depannya. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih.